Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keduanya sangat kuat, sehingga mereka dapat menyelesaikan satu secara mengejutkan dan kemudian menangani yang lain dengan sepenuh hati. Setelah keputusan ini terlintas di benak Tan Yun, dia berpura-pura ketakutan, dan meraung, "Aku bertarung denganmu hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan menahanmu." Tan Yun segera menarik pedang pembunuh Hong Meng yang peringkatnya terlalu rendah, dan di antara tangannya, dia mengambil pedang indah yang telah jatuh dari tanah ke tangannya, terlepas dari cahaya pedang yang telah dipotong dari belakang, memegang pedang ke depan. Zhao Yuanlong bergegas. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan." Zhao Yuanlong, yang setinggi 18.000 kaki, membalik tombak tajamnya dan berjalan keluar, seperti ular berbisa yang cerdas, membawa semburan darah ke perut Tan Yun, dan mengeluarkan darah dari punggungnya. "Ah, aku tidak mau, aku tidak mau." Tan Yun diprovokasi oleh Zhao Yuanlong dengan tombak tajam dan meraung memekakkan telinga. "Semut mati." Zhao Yuanlong mencengkeram tombak tajam yang menusuk perut Tan Yun, dengan kejam memutar tubuh tombak untuk mencekik perut Tan Yun, dan langsung berdarah. Pompa. Saat Zhao Yuanlong menarik diri dari tubuh Tan Yun, yang terluka parah, berpura-pura berdiri lemah dan jatuh ke dalam kehampaan. Pompa, engah. Pada saat ini, Liu Feng yang terbunuh dari belakang menyelimuti tubuh Tan Yun dengan sinar pedang. Segera, daging dan darahnya beterbangan, kecuali kepala Tan Yun masih utuh, dan lehernya tertunda dengan kejam. Pompa. Liu Feng mengayunkan pedang secara paralel, dan kepala Tan Yun berlumuran darah. Ketika kepala Tan Yun jatuh ke dalam kehampaan, Liu Feng menasihati, "Kakak Zhao, hancurkan janin jiwanya dan pertahankan kepalanya. Kita harus kembali ke kakak senior Mi." "Hahaha, tidak masalah." Zhao Yuanlong tersenyum, menukik ke bawah, dan menusuk alis Tan Yun dengan senjata tajam. Pada saat ini, baik Zhao Yuanlong, Liu Feng dan yang lainnya percaya bahwa situasi keseluruhan telah ditetapkan. Namun, pemandangan mengerikan terjadi. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan ruang dan waktu di Hong Meng Void bergetar sangat cepat. Daging dan darah Tan Yun yang telah tumpah dalam kehampaan diatur ulang dalam waktu yang terbalik, dan kepala yang dijatuhkan Tan Yun menghilang. Tiba-tiba, Tan Yun muncul di kehampaan di belakang Zhao Yuanlong yang menyelam utuh seperti sebelumnya. "Yah, orang." Zhao Yuanlong melihat kekosongan kosong di bawah, matanya membelalak, dan ketika dia terkejut, kengerian Liu Feng dari lubuk jiwanya datang dari kehampaan di sisi kirinya. "Adik laki-laki menipu, cepat pergi." Ketika Zhao Yuanlong ingin menghindar, niat membunuh yang kejam menelannya dari kehampaan di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa punggungnya dipalu. Tapi Tan Yun memukul punggung Zhao Yuanlong. Bang! Klik! Segera, kulit di punggung Zhao Yuanlong, yang setinggi 18.000 kaki, pecah, dan tulang punggungnya yang kuat hancur. Wow! Organ dalam Zhao Yuanlong berguncang hebat dan 7 lubangnya berdarah. Saat tulang punggungnya hancur, tubuhnya seperti bola kulit yang kempis. Dia merasa lemah di anggota tubuhnya. Ketika tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan, senjata tajam sepanjang 20.000 meter itu jatuh dari tangan kanannya. Om! Kekosongan itu penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba, tetapi Tan Yun menggunakan tubuh Hong Meng Ba secara ekstrim, dan ukurannya melonjak hingga 30.000 kaki. "Datang ke sini ke Lao Su." Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil tombak tajam Zhao Yuanlong ke tangannya. Segera, Tan Yun memegang tombak tajam dan menusuk perut bagian bawahnya dengan darah yang menggelegar. Tindakan yang sama. Tindakan Tan Yun saat ini sama persis dengan perilaku Zhao Yuanlong yang baru saja berurusan dengan Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, memegang tombak tajam, dan mengangkat Zhao Yuanlong yang lemas ke atas, darah menggelegak dari tubuhnya ke laras tombak yang tajam, terutama yang lumpuh. Melihat pemandangan ini, 5 murid dari ranah Kaisar Leluhur tingkat ke-6 dan Zhang Ran dari alam Kaisar Leluhur ke-7 di Hong Meng Void bergidik ketakutan.
Mereka masih tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun baru saja mati, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Tan Yun, kamu jahat. Zhao Yuanlong mengutuk dengan lemah, jika bukan karena kecerobohanku, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali, kamu bukan. Kamu bukan. Tidak masalah apakah itu benar, yang penting kamu mati. Tan Yun acuh tak acuh dan kejam. Kakak Liu, dia pasti bukan lawanmu, tolong balaskan untukku. Sebelum kata, untukku, jatuh. Kekuatan Raja Leluhur Hongmeng dengan atribut guntur di tubuh Tan Yun dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam senjata atribut guntur. Bang! Terdengar suara keras yang tumpul, dan cahaya guntur meledak dari senjata tajam untuk menelan Zhao Yuanlong. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi darah di langit, dan mayat-mayat yang rusak berserakan di tanah. Menatap mayat yang rusak di tanah, Liu Feng mengatupkan bibir merahnya, air mata berkilauan di matanya yang indah, dan berkata dengan sedih, saudara muda Zhao, yakinlah, aku akan membalaskan dendammu. Liu Feng menahan diri dari membiarkan air mata mengalir. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, tahukah kamu bahwa di hati Liu Feng, Yuanlong bukan hanya milikku. Adik laki-laki, masih adik laki-lakiku. Aku hari ini. Tanpa menunggu kata-kata Liu Feng, kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Liu Feng marah. Hehe, karena kamu memiliki hubungan yang begitu baik, apa yang masih kamu lakukan? Tan Yun mencibir, kamu bunuh diri, pergi bersamanya. Ah, Liu Feng menjerit tajam, Tan Yun, aku tidak peduli denganmu sebagai binatang buas, mengapa tahu pembalikan waktu legendaris, aku akan membunuhmu hari ini. Pada saat ini, Zhang Ran di Hongmeng Void di belakang Tan Yun, dan 5 murid dari lapisan ke-6 ranah Kaisar Leluhur, sudah ditakuti oleh Tan Yun. Tan Yun menyipitkan mata ke arah Liu Feng, melemparkan tombak tajam di tangannya, dan berkata dengan tajam, jika kamu memiliki kemampuan, ayolah. Seni pedang Dewa Tianmen. Liu Feng menggunakan tekniknya yang paling kuat, dan kekuatan angin Kaisar Leluhur berputar di sekitar tubuhnya seperti naga. Saya akan membunuh kamu. Liu Feng memegang pedangnya untuk membunuh Tan Yun, dan kecepatannya melonjak, membuat Tan Yun merinding. Sambil bernafas, Liu Feng muncul di depan Tan Yun, pergelangan tangannya berputar, dan pedang leluhur angin bersinar, seperti 6 bunga teratai besar, menyelimuti Tan Yun dari segala arah. Teratai raksasa yang terdiri dari 6 tenda pedang begitu kuat sehingga seluruh kekosongan Hongmeng ditutupi dengan retakan padat seperti jaring laba-laba. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun berkedip ke belakang di udara, menghindari momen ketika pedang raksasa bersinar dari belakang. Cahaya pedang teratai raksasa tiba-tiba terurai menjadi 36 pedang bersinar, dan itu meledak ke arah Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindari semuanya. Pompa, serang. Armor leluhur Hongmeng terkondensasi di permukaan penghindaran Tan Yun, dan dia mulai menghindar. Namun, armor leluhur Hongmeng menghadapi cahaya pedang yang terpotong dan terpotong oleh puluhan cahaya pedang seperti kertas. Tan Yun memiliki kedua lengan, kaki, darah menggelegak di dadanya, meninggalkan puluhan luka besar dengan tulang yang dalam. Pada saat ini, 5 cahaya pedang teratai raksasa yang tersisa telah dikepung dengan kejam dari atas kepala Tan Yun, sisi kiri dan kanan, di depan dan di bawahnya. Pada saat itu, Tan Yun berteriak keras dan memekakkan telinga, tinju penghancur 5 elemen. 5 elemen tinju. Segera, kekuatan besar dan cemerlang dari emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari kehampaan Hongmeng. Kekuatan besar dari 5 elemen berubah menjadi 200.000 kaki. Tinju putus asa 5 elemen membanting, meledak ke arah cahaya pedang teratai raksasa yang diselimuti Tan Yun, dan telapak tangan dewa pembantaian 5 elemen mengikuti. Cambuk kematian. Dalam pikiran Tan Yun, titik hitam cahaya seperti beras muncul dari tangan kanannya, tiba-tiba melonjak menjadi cambuk kematian hitam seluas 60.000 kaki persegi. Merayu. Berdengung. Tan Yun yang seperti gunung, dengan tangan kanannya menari cambuk penghancur maut dengan kecepatan ekstrim. Segera, bayangan cambuk terjalin dari permukaan tubuhnya menjadi tirai cambuk, sambil menutupinya, dengan kehampaan kosmik yang retak, menuju bagian atas tubuhnya. Hampir pada saat yang sama,
cambuk kematian menghantam 4 teratai raksasa cahaya pedang, dan pada saat ini, tinju 5 elemen yang meledak ke bawah juga menghancurkan teratai raksasa cahaya pedang. Boom, boom. Dengan semburan suara keras, cambuk kematian meledakkan 4 lampu pedang teratai raksasa di atas, di depan, dan di sisi kiri dan kanan Tan Yun, dan cambuk kematian jatuh ke udara. Tinju 5 elemen dalam kehampaan di bawah Tan Yun jatuh dan hancur ketika mengenai teratai cahaya pedang raksasa. Di sisi lain, teratai pedang raksasa itu masih utuh, tetapi aura kekerasan yang dipancarkannya turun tajam. Bang! Dengan ledakan keras, telapak dewa pembantai 5 elemen menghantam teratai cahaya pedang raksasa, dan bersama dengan teratai cahaya pedang raksasa, mereka runtuh dan menghilang tak terlihat. Pada saat ini, meskipun keempat pedang raksasa bersinar di atas Tan Yun, di depan, dan di sisi kiri dan kanan pecah berkeping-keping, mereka berubah menjadi ratusan ribu pedang bersinar. Membunuh. Liu Feng dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Segera, ratusan ribu cahaya pedang bergabung menjadi gedung pencakar langit sepanjang 600.000 kaki, dengan aura yang keras dan ganas, menuju ke arah Tan Yun. Cahaya pedang dengan kuat mengunci Tan Yun, memberi Tan Yun perasaan yang tak terelakkan. Sangat kuat, wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, pedang ajaib penghancur ruang dan waktu pedang menghancurkan langit. Tan Yun yang terluka menunjukkan semangat juang yang gila di mata raksasanya. Tiba-tiba, ada aliran waktu yang sangat deras di Hongmeng Void, seperti air terjun raksasa yang jatuh dari langit. Wow! Pada saat yang sama, dengan suara gelombang badai, yang menyatu dengan kekuatan ruang mengalir dari Hongmeng Void ke aliran waktu. Gelombang ruang dan semburan waktu diringkas menjadi pedang ajaib ruang dan waktu sepanjang 100.000 meter. Pedang ajaib pemadam ruang dan waktu yang diisi dengan kekuatan waktu, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, jatuh dari langit dan menebas ke arah 600.000 kaki cahaya pedang Tan Yun. Ledakan. Ketika pedang ruang waktu menabrak cahaya pedang langit, suara memekakkan telinga terdengar di Hongmeng Void. Di mata Tan Yun yang ketakutan, pedang ruang dan waktu hancur seperti keramik. Di sisi lain, cahaya pedang langit ditutupi dengan retakan besar, dan masih meledak ke arah Tan Yun. Menilai dari aura menakutkan yang dipancarkan oleh cahaya pedang langit, tubuhnya tidak dapat melawan sama sekali, dan konsekuensinya akan menjadi bencana begitu dia dipotong. Tan Yun, kamu adalah binatang buas, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Liu Feng terkejut ketika dia berbicara. Dia tidak dapat berpikir bahwa pemuda di depannya, yang bahkan bukan murid tukang, tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan 5 elemen, tetapi juga kekuatan angin dan guntur, waktu, ruang, dan kematian. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya itu benar. Mati. Tan Yun mencibir lagi dan lagi, bagaimana aku bisa rela mati jika aku tidak membunuhmu? Apakah dia masih memiliki kartu andalan? Ketika Liu Feng diam-diam berpikir, adegan yang terjadi segera membuatnya semakin terkejut. Sangkar spasial. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan seni pedangnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan magis yang hanya bisa digunakan setahun sekali, sangkar spasial. Berdengung. Saat Tan Yun membalas, kekuatan Hongmeng Void di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, seperti air mendidih, dan segera, kecepatan cahaya pedang langit yang ditebaskan ke arah Tan Yun turun tajam. Memanggil. Ketika cahaya pedang yang tertutup retakan hendak menghancurkan Tan Yun, itu benar-benar berhenti di sangkar spasial. Kamu, mata Liu Feng membelalak tak percaya, dan dia berkata, kekuatan supernatural macam apa kamu? Bajingan, bagaimana menurutmu? Tan Yun berdiri di udara, tinjunya yang besar membanting cahaya pedang yang diam. Cahaya pedang langit seperti gunung tiba-tiba runtuh. Mendengarkan penghinaan Tan Yun, Liu Feng benar-benar marah. Kurasa kamu tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Menderita sampai mati. 9 pedang angin Dewa Tianmen. Dalam tubuh Liu Feng Miaoman, kekuatan leluhur angin yang seperti tsunami melonjak ke pedang dewa di tangannya. Desir-desir. Bibir Liu Feng bergerak diam-diam dan bergumam, saat tubuhnya berkelap-kelip dalam bentuk cincin dari kehampaan, kekuatan leluhur angin meletus dari tubuhnya lagi, dan sebuah bintang dengan diameter 10 kaki terkondensasi dari kehampaan kosmik yang mengelilinginya.
Pergi dengan. Liu Feng berhenti bergerak, melambaikan tangan kanannya, dan pedang dewa di tangannya dibawa ke bintang-bintang yang dibentuk oleh kekuatan leluhur angin. Segera, Liu Feng duduk bersila di kehampaan Hongmeng, menggambar jalan misterius dari kehampaan dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mendorong ke arah langit di antara bintang-bintang. Merayu. Segera, ada angin kencang di kehampaan Hongmeng, dan bintang setinggi 10.000 kaki, dengan kehampaan yang meledak ke arah Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Pada saat yang sama, hembusan nafas bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin membuat Tan Yun merasa tercekik. Saya juga merasakan ketakutan sebelum kematian. Seni pedang ilahi Hongmeng. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dengan menggunakan teknik pedangnya, rambut Tan Yun beterbangan, napasnya naik dengan liar, dan dia dengan cepat naik ke ranah kaisar leluhur tingkat kelima, dan berhenti ketika dia mencapai tingkat keenam. Pada saat yang sama, api berkabut membakar kepala besar Tan Yun, tetapi Tan Yunlah yang membakar jiwa raja leluhur Hongmeng. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi dan telinga serta hidungnya berdarah. Dia tahu bahwa saat hidup dan mati telah tiba, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Mengusir. Bunga haus darah yang memerah, keluar dari udara tipis dari depan Tan Yun, terbang ke mulut dan perutnya. Darah di tubuh Tan Yun benar-benar mendidih, dan kekuatannya meningkat 10% lagi. Meski begitu, Tan Yun tidak yakin bisa membunuh Liu Feng. Mengaum. Tan Yun, berlumuran darah, meraung seperti binatang buas, matanya merah, dan dia menunjukkan kekuatan magis yang paling kuat. Pedang pembunuh Hongmeng, 9 dewa pembunuh. Tan Yun berkedip seperti hantu dari Hongmeng Void, dan tubuhnya tiba-tiba mengayunkan 9 pedang melintasi langit ke bintang-bintang yang dibentuk oleh kekuatan leluhur angin. Tiba-tiba, 9 pedang sepanjang 100.000 kaki, berisi 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan kekuatan Raja Cahaya Leluhur, dengan cepat terbang melintasi langit suci, menebas ke arah bintang. Membunuh. Liu Feng, yang sedang duduk bersila di kehampaan Hongmeng, mengeluarkan suara tajam dan tajam, dengan telapak tangan yang menari. Saat dia mendorong keluar dari udara, kekuatan leluhur angin, seperti naga, menabrak bintang-bintang di udara. Kemudian, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi.